Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat yang mulia yang mana Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina." Yang artinya, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian semua agama untuk kalian, aku sempurnakan pula nikmat untuk kalian, dan aku ridhoi hanya Islam sebagai agama kalian. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turunnya ayat ini kemudian dituntaskan pula dengan terputusnya wahyu disebabkan wafatnya Rasulullah SAW, maka Islam telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan dan tidak boleh dikurangi sedikit pun. Oleh karena itu segenap para ulama mengatakan bahwa dasar hukum dalam beragama bagi seorang mukmin dan mukminah adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana demikian pula segenap para ulama mengatakan selain Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dipaparkan dan diselaraskan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perasaan manusia, pemikiran manusia tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam beragama kecuali selaras dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula mimpi siapapun dia, apakah itu mimpi orang biasa atau orang yang dimuliakan, maka tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum dalam beragama kecuali jika selaras dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, mimpi yang benar, datangnya dari Allah. Yang kedua sebaliknya, yaitu mimpi buruk yang biasanya membuat takut manusia, maka itu datangnya dari setan. Lalu yang ketiga, mimpi biasa yang datangnya memang dari perasaan dan pikiran manusia itu sendiri. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk mimpi yang benar adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bermimpi aku dalam tidurnya, maka dia telah benar-benar melihat aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini disepakati oleh para ulama keabsahannya, dan para ulama mengatakan bahwa siapa saja yang pernah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya, maka berarti dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan faqat ra'ani fil yaqdhah, berarti dia telah melihat aku bukan dari mimpi tapi dalam kesadarannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang memahami berlebihan tentang hadis ini
sebagian pula tidak percaya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah memahami hadis ini secara adil dan pertengahan. Oleh karena itu, dikatakan oleh para ulama, ada beberapa catatan yang harus kita ingat, bahwa ketika Nabi SAW mengatakan, dalam hadis yang lain disebutkan, fa inna syaitana la yatamatsalu bi, setan tidak bisa menyerupai aku. Nabi mengatakan demikian, maka ini pertanda bahwa orang yang mengaku melihat Nabi SAW dalam mimpinya, maka dia harus tahu bagaimana karakteristik nabinya SAW, bagaimana sifat fisik dan psikisnya Nabi SAW. Karena kalau dia tidak tahu, tidak mengenal Rasulullah sebenarnya, maka bisa saja syaitan muncul dalam mimpinya, kemudian dia mengaku sebagai Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW. Dan ini mungkin terjadi, karena yang tidak mungkin terjadi adalah setan menyerupai Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau setan mengaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad, itu mungkin terjadi, dan itu sangat bisa terjadi. Dan itulah salah satu sumber kesesatan manusia, ketika bermimpi, lalu di dalam mimpinya ada orang mengatakan bahwa dirinya Muhammad SAW, lalu diikuti semua arahannya, padahal dia tidak mengenal Nabi Muhammad. Yang muncul dari mimpinya adalah syaitan. Kemudian mulailah setan mempermainkannya, memberi petunjuk-petunjuk yang bukan dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika datang kepada beliau orang yang mengaku mimpi ketemu Rasulullah SAW, maka Ibnu Abbas mengatakan, sifli, tolong sebutkan yang kau lihat seperti apa. Maka ketika seorang berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Rasulullah, aku lihat seseorang mirip sekali dengan Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Maka apa kata Ibnu Abbas? Karena Ibnu Abbas tahu bagaimana ciri fisik dan psikisnya Rasulullah SAW, maka Ibnu Abbas pun mengatakan, faqad ra'aitahu, benar engkau telah melihat Rasulullah SAW. Dan kadang-kadang orang merasa bermimpi ketemu Rasulullah, padahal itu bukan Rasulullah SAW, karena yang dilihatnya tidak sama dengan apa yang dikenal dalam hadis-hadis yang sahih, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Sebagaimana Ibnu Sirin setiap kali didatangi orang yang mengatakan bahwa dirinya bermimpi ketemu Rasulullah SAW, dia pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sifli, tolong sampaikan bagaimana orang yang engkau lihat ketika engkau tidur itu. Lalu ketika dia ceritakan seseorang yang ciri-ciri fisiknya tidak sama dengan apa yang dikenal dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maka Ibnu Sirin mengatakan, lam tarahu, engkau tidak melihat Rasulullah SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwa tidak sepatutnya setiap orang yang merasa mimpi melihat Rasulullah SAW lalu menceritakan kepada setiap orang. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan akan timbul yaitu rasa ujub, sombong, merasa dirinya mulia, merasa bahwa orang lain lebih hina dari dia, dan itu akan menjerumuskan dirinya kepada kerusakan yang sangat nyata, pengagungan kepada dirinya, dan orang-orang akan dijadikan sebagai orang-orang yang ada di bawah derajatnya daripada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama bahwa mimpi meskipun ketemu dengan Rasulullah, maka tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalam beragama, kecuali apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam mimpinya itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa salah satu mimpi yang benar adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau orang yang mimpi mengenal betul bagaimana ciri fisik dan psikisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan seorang bermimpi ketemu Rasulullah dan yang dilihat adalah mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata ciri fisiknya atau psikisnya tidak sama dengan apa yang termaktub dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah syaitan yang mengaku-ngaku sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, apa sih makna man ra'ani fil manami faqat ra'ani? Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan faqat ra'ani fil yaqظah. Apa makna hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bermimpi melihat aku dalam tidurnya, maka berarti dia melihat aku secara sadar. Maka hadis ini telah dijelaskan oleh segenap para ulama. Ada beberapa makna yang dibenarkan, tapi ada juga makna yang dianggap sebagai makna batil, makna yang mengada-ngada. Bahkan itu adalah termasuk makna yang sangat bertolak belakang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara makna yang dibenarkan menurut segenap para ulama, bahwa makna man ra'ani fil manami faqat ra'ani fil yaqظah. Barang siapa melihat aku dalam tidurnya, maka dia berarti melihat aku ketika sadar. Ini maknanya adalah yaitu permisalan. Apa maksudnya? Ini dijelaskan dalam hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain dikatakan man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani fil yaqظah. Barang siapa melihat aku dalam tidurnya, maka seolah-olah, kata Nabi dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, maka seolah-olah dia melihat aku pada saat sadar. Artinya ini hanya permisalan saja, bahwa siapa yang melihat Nabi dalam mimpinya, maka seolah-olah dia melihat Nabi ketika waktu sadar. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, bahwa ini khusus pada saat zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang mana mereka belum pernah melihat Rasulullah, lalu kemudian mereka mimpi ketemu Rasulullah, maka pasti Allah akan mengabulkan mimpinya. Karena itu merupakan keinginannya untuk melihat Rasulullah sadar, maka Allah pun mempermudah orang-orang yang dulu hidup sezaman dengan Rasulullah dan sempat mimpi ketemu Rasulullah dan ingin bertemu dengan Rasulullah, maka Allah pun mewujudkan, meringankan bagi dia untuk ketemu dengan Rasulullah, dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang ketiga adalah maksud daripada siapa yang melihat Nabi ketika tidur, maka dia akan melihat Nabi, yaitu ketika sadar. Maksudnya adalah siapa yang bermimpi ketemu Nabi di dunia ini, maka insya Allah dengan izin Allah dia akan ketemu langsung dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak, dan akan mendapatkan keistimewaan dari Nabi, yaitu mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ada pula yang mengartikan dengan arti yang batil, adalah mengatakan bahwa siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka berarti dia akan melihat aku ketika masih hidupnya, dan dia bisa berkomunikasi dengan diri Nabi SAW. Maka makna ini adalah makna yang sangat batil, telah diingkari oleh segenap para ulama. Imam Al-Qurtubi mengatakan bantahan yang sangat gamblang. Di antara bantahan yang disampaikan beliau, konsekuensi apabila orang memimpi ketemu Nabi lalu harus ketemu di masa hidupnya, maka konsekuensinya Nabi tidak meninggal dunia. Padahal ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah menyebutkan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sungguhnya engkau mati dan mereka semua pun juga akan mati. Kemudian apabila dikatakan makna demikian, konsekuensinya Nabi SAW ini berada di mana? Akan tinggal di mana? Dia masih hidup. Padahal disepakati oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dikuburkan di kuburnya, dan termasuk keistimewaan para nabi, tiada seorang pun nabi yang meninggal dunia melainkan pasti dikuburkan di mana dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.